di tahun 2010 dengan harga $600 atau sekitar 8 juta rupiah waktu itu, guys. Back to All Gadget Channel, tempat kita nostalgia melalui gadget antik. Hai guys, hari ini kita akan review nostalgia iPhone 4G. Ini iPhone yang sangat fenomenal, guys. Kalian lihat dulu bentuknya. Dan lihatlah waktu dia di-announce oleh Steve Jobs sebagai mahakarya terbaik iPhone. If you don't have an iPhone, you don't have the App Store. So you don't have the world's largest selection of apps that are this easy to find and this easy to download right to your phone. So it can be almost anything, like a boarding pass, or do almost anything, like pay for your coffee. Yup, if you don't have an iPhone, well, you don't have an iPhone. Dan saya sebagai Apple enthusiast mengakui ini adalah handphone terbaik yang Apple keluarkan. Jadi iPhone seri 4 ini yang keluar tahun 2010 adalah salah satu dari iPhone terbaik yang pernah dikeluarkan. Ya, zaman penciptanya masih hidup ya. Jadi kreasinya emang bagus-bagus. Dia rilis tahun 2010, diumumkan oleh Steve Jobs di WWDC sebagai handphone dengan banyak penemuan inovatif yang ada di handphone ini. Saya bahas satu-satu dulu. Dia keluar di tahun 2010 dengan harga $600 untuk yang 16 GB. Di tangan saya ini yang 16 GB atau sekitar 8 juta rupiah waktu itu, guys. Tahun 2010, 8 juta itu ya lumayan, guys. Dan $700 atau yang 32 GB dan $700 yang 32 GB atau 9.500.000. Dan dua varian yang dikeluarkan adalah putih dan hitam. Dua-duanya cakep banget, guys. Apa sih yang bagus dari handphone ini? Kita lihat, guys. Dia adalah handphone dengan layar retina display pertama di dunia. Kalian lihat, guys. Handphone-handphone sebelum iPhone 4G itu kerapatan layarnya, kejernihannya itu nggak seperti ini. Dia adalah layar retina display pertama di dunia yang menghasilkan layar yang tajam dan jernih. Ini tajam banget, guys. Ya, gamenya udah nggak bisa dipakai. Kita coba lihat kameranya. Ini untuk nunjukin kualitas warnanya ya. Agak backlight ini. Guys, dia punya kamera depan untuk FaceTime. Ini adalah teknologi yang sangat inovatif tahun itu. FaceTime-nya harus didaftarkan. Dia iPhone pertama dengan kamera depan untuk tujuan FaceTime. Jernih ya, guys ya. Dengan teknologi 3G-nya, maka kamera depannya akan sangat dipakai. Bodinya sendiri ini super premium. Serat kaca bahannya di bagian depan dan belakang. Jadi ini bisa pecah, ini juga bisa pecah, guys. Di tengah-tengahnya adalah stainless steel. Wow, keren banget ya. Dan handphone ini juga dulu pernah ada masalah, guys, karena antenanya, sinyalnya itu, penangkapannya adalah dari bingkainya ini. Jadi kalau digenggam erat kayak gini, sinyalnya itu bisa berkurang. Jadi ya memang desainnya yang seperti itu ya. Antena gate itu namanya. Waktu itu ada problem itu. Nah, desain ikonik sebuah handphone nggak pernah pakai desain seperti ini sebelumnya. Yang ada plastik, guys. Samsung pakai plastik, BlackBerry pakai plastik, dia pakai serat kaca. Tapi jeleknya juga nempel di tangan, keringat ataupun sidik jari kita. Ya, it's okay lah. Tapi lihat deh, di tahun 2010, 15 tahun lalu, ini handphone sangat-sangat bagus. iOS-nya adalah seri 4. Ini adalah iOS pertama yang bisa multitasking, bisa buka banyak aplikasi, guys. Dan kita baca untuk speknya sendiri ya. Itu adalah fenomenal di zamannya. Layarnya 3,5 inch retina display tadi. LCD-nya IPS 960 x 640 pixel dengan kedalaman 326 ppi. Gesturnya itu enak ya, guys ya. Sentuhannya itu no delay, padahal ukuran 15 tahun lalu. Prosesornya adalah Apple A4 dengan 1 GHz kecepatan. Kemudian RAM-nya 512 MB. Ini bukan abal-abal. Ketika Apple bilang 512, dia benar-benar 512 MB. Nggak seperti HP China ya. Memori Intelnya ada 16 atau 32, warnanya tadi hitam atau putih, kemudian kameranya 5 megapiksel, autofocus, ada LED-nya, kamera depannya juga bagus ya. Pokoknya Apple tuh nggak pernah abal-abal lah kalau menciptakan sesuatu. Kamera depannya sendiri VGA, digunakan untuk FaceTime, iOS-nya 4, dapat ditingkatkan hingga iOS 7 ya.
Untuk ukuran sekarang sih ya udah jadul banget ya. Walaupun udah nggak bisa dipakai, misalnya kayak ini udah keblokir ya guys ya. Kartu tertentu aja dia bisa ada sinyal, ini bisa dipakai untuk iPod. Tuh lihat tuh, ada 1000 lagu. Mantep nggak? Konektivitasnya ada 3G, Wi-Fi, Bluetooth, lalu dia ada GPS guys. Dan jangan tanya soal keamanannya, ya. Find My iPhone sudah ada di handphone ini. Ya. iCloud-nya juga sulit ditembus jadi handphone ini guys. Top banget. Ini membuat dia terjual 1,7 juta unit dalam 3 hari pertama. Kalian bisa lihat di sini nih, antri waktu pembelian iPhone 4. Bener-bener jadi demam iPhone pada waktu itu di seluruh dunia guys. Yah, luar biasa ya. Gue masih inget guys, gue memiliki handphone ini di tahun 2012. Jadi telat 2 tahun gue baru bisa beli handphone ini. Karena ya lagi-lagi masalah duit ya guys ya. Nih kita lihat mana lagunya. Musik. Asik. Speakernya stereo di bagian bawah. Oke guys, sekian dulu ya. Kalian mau dibikinin video apa? Tinggal komen, share. Kita nostalgia sama-sama. Gimana handphone 15 tahun lalu ini ya, sekarang jadi kenang-kenangan. Kalau kalian punya uang lebih, beli guys. Taruh di tempat pajangan, di kantor, di apartemenmu ya. Istilahnya nostalgia, nggak pakai uang mahal ya. Tapi kita bisa melihat nih kenang-kenangan juga sama Steve Jobs. Oke guys, subscribe, komen, dan like ya. See you, bye-bye.